Halo, selamat siang pemirsa, saya David Silahoy, inilah seputar Anyus Siang. Banjir bandang kerap datang tidak disangka-sangka. Di Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, air bah menerjang proyek perumahan dan menyeret sebuah minibus. Banjir deras bercampur lumpur dan batu membuat warga terjebak berjam-jam tidak bisa melintas. Babakan Madang. Banjir bandang menyeret sebuah minibus yang terparkir di klaster Sentul Green Mountain Residence, Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Banjir berarus sangat deras juga membawa material lumpur dan batu menghantam apapun yang dilewati. Warga panik dan terjebak berjam-jam tak bisa melintasi jalanan. Air bah diduga berasal dari proyek perumahan di hulu. Hujan deras sejak siang ditambah tersumbatnya saluran air di perumahan yang masih dalam pembangunan membuat air meluap ke badan jalan. Banjir kurang lebih 1 jaman membawa material batu sama lumpur dan pasir. Rabu malam banjir akhirnya surut. Minibus terbawa banjir dievakuasi. Dari kejadian ini, warga meminta pengembang mengevakuasi sistem drainase perumahan agar kejadian tak terulang. Hujan deras sejak Rabu sore juga mengakibatkan Sungai Cisarapti meluap dan merendam 68 rumah di Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang. Ketinggian banjir bahkan mencapai 1 meter di titik terdalam. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Banjir juga merendam ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada pagi tadi. Dan banjir dipicu dari curah hujan tinggi sejak semalam. Banjir di Kabupaten Cirebon mencapai 1,5 meter pemirsa. Selain merendam pemukiman, banjir juga merendam jalan penghubung antar desa. Dan hingga kini hujan masih melanda di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Banjir yang telah menjadi langganan ini juga disebabkan kiriman dari Hulu Kuningan yang menyebabkan 2 sungai di Kabupaten Cirebon meluap. Warga yang tinggal di wilayah rawan banjir seperti di bantaran Sungai Cisanggarung diimbau agar tetap siaga. Sebuah truk bermuatan beras tidak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendaraan yang berada di belakang truk tentu panik dan kemudian berupaya menghindar. Video amatir merekam detik-detik sebuah truk bermuatan beras berjalan mundur dengan kencang di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat berteriak panik dan memperingatkan sejumlah kendaraan di belakangnya agar segera menghindar. Beberapa kendaraan nyaris tertabrak tapi akhirnya sempat menghindar dari musibah. Setelah mundur beberapa puluh meter, truk akhirnya menabrak sebuah rumah warga dan terguling. Sopir truk selamat hanya mengalami luka lecet di kaki meski ia ikut terguling bersama badan truk. Sementara rumah warga yang tertimpa truk rusak parah. Dugaan sementara, truk tidak kuat menanjak akibat muatan berlebih. Supir truk kini masih dimintai keterangan. Selama proses evakuasi badan truk terjadi kemacetan panjang di ruas Jalan Poros Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, iNews melaporkan. Sopir dan sejumlah penumpang nyaris menjadi korban saat sebuah angkot ludes terbakar di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Ya, ini angkutan kota jurusan Meruya Tanah Abang. Ini yang ludes terbakar ketika melintas di kawasan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat. Awalnya terlihat percikan api muncul dari bagian mesin. Namun dalam hitungan detik, kepulan asap dan kobaran api membesar. Sopir dan 5 penumpang di dalamnya panik dan langsung keluar menyelamatkan diri mereka. Tim Damkar Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Namun
Seperti yang bisa dilihat tidak banyak yang tersisa, seluruh badan angkot hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di bagian mesin. Dan meski menurut sopir sebelumnya, angkot tersebut tidak pernah rewel dan mengalami masalah mesin. Pencemaran Sungai Cisadane imbas kebakaran pabrik pestisida meluas hingga 22 km. Warga diimbau tidak mengkonsumsi air maupun ikan dari sungai tersebut. Dan berikut laporan jurnalis kami, Naura Syafiqah. Tercemar dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang, namun sekarang harus dihindari karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jamie Jasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu, dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu yang memang lebih banyak kita lihat di aliran Sungai Cisadane ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang ini sudah beberapa hari untuk bangkai yang ada di sini, dan tidak hanya dari ikan sapu-sapu saja yang menjadi atau menjadi bangkai penyebab dari tercemarnya di Sungai Cisadane. Masih ada ikan lainnya, ada juga ikan yang berukuran kecil, dan tadi saya lihat ada beberapa yang sebenarnya mengambang dan juga ikut terbawa arus, tapi ada juga yang menyangkut di tempat kami melaporkan saat ini. Ini jumlahnya banyak sekali. Kalau kita lihat di sini ada yang menyangkut di sini. Seperti ada ikan mas yang berukuran kecil, tadi ada juga ikan patin yang sudah menjadi bangkai. Dan kalau misalnya kita lihat dan memperhatikan dari karakteristik beberapa ikan, salah satunya ikan sapu-sapu, memang sebenarnya karakteristik ikan sapu-sapu ini merupakan salah satu ikan yang bisa bertahan di kondisi ataupun situasi air apapun. Namun memang kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini, tercemar kimia untuk aliran Sungai Cisadane memang sudah sangat berbahaya sekali. Bahkan untuk ikan saja tidak bisa bertahan hidup, apalagi manusia kalau misalnya mengkonsumsi dari air ataupun juga dari ikan-ikan yang ada di sini. Sehingga memang dari Pemprov Kota Tangerang juga sudah memperingatkan kepada warga Tangerang khususnya untuk tidak pertama menggunakan air pump, kemudian juga tidak mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di sini. Dari Tangerang, Naura Syafiqah, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Usai kebakaran gudang zat kimia, kini aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten tercemar pestisida. Jadi tidak hanya air, ikan yang hidup di dalamnya turut tercemar dan bisa berbahaya bila dikonsumsi. Air kali berubah warna putih agak susu. Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten kini tak lagi sama. Air yang mengalir sudah tercemar pestisida. Sebagai pengendali hama, pestisida bersifat racun dan butuh waktu lama untuk dibersihkan bila mencemari aliran air. Pestisida juga turut meracuni ikan yang hidup di dalam sungai. Beberapa waktu terakhir warga melaporkan ikan mati mengambang di sejumlah titik. Mengkonsumsi ikan tercemar pestisida tidak dianjurkan. Sederet dampak negatif bisa muncul, mulai dari kerusakan sistem saraf, risiko cacat lahir pada bayi hingga keracunan dan kanker. Menindaklanjuti masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum dikeluarkan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi ikan mati dan air dari aliran Cisadane. Air kali berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane sebelumnya berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida pada Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan.